The future must be pretty great if every... Ooh. Hey, This is Squidward's old house. That moron was over. Thanks for stopping by, you dick. See. The Chromie... Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri plankton yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun. Patrick kemudian menyedot tubuh plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh plankton yang terasa asin.
Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa Plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh Plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri Plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat, Plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga Plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya bagaikan hidup di neraka, Plankton langsung pergi dari tempat itu, sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, Plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si Plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Karen langsung membawanya. Namun ketika Plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa Plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, Plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa Plankton yang kini telah berubah. Dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu, sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu. Karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya. Dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil patty panas
Tanpa rasa bersalah, ia menyiapkan Krabby Patty yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Krab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang yang membuat Tuan Krab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Krab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Krab membuka ruangan rahasia bawah tanah, dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut. Rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Krab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Krab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu, beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak, di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas, dan tidak ada tanda-tanda kembali,
Sial, Tuan Crab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Crab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi, efek suara bising membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan. Rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Lost world. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi, tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan, yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul, yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide, yang mana ketika Tuan Crab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar, yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang. Crab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang, yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu, dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri Squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom, terlihat SpongeBob dan Patrick sedang berjalan-jalan di perkotaan, yang kemudian SpongeBob mengarah ke rumah seseorang yang sedang sakit. Akan tetapi di saat dirinya mencoba memberikan bunga dan surat, tiba-tiba Patrick yang memandang dengan sigap melemparkannya ke tong sampah, yang setelah itu bintang laut mengatakan kalau ia sedang lapar. Mereka berdua yang langsung meninggalkan tempat dan dengan sigap mencari tempat makan. Rupanya Patrick kurang tertarik dengan Krusty Krab yang membuat dirinya ingin mendatangi Chum Bucket. Setelah berhasil masuk dan Plankton melihat bahwa ada customer ingin memesan, mengejutkan di saat Patrick menyebutkan menu, Plankton merasa grogi karena sang bintang laut terlalu banyak meminta jenis menu yang dipesan. Patrick yang sudah bersiap untuk menyantap makanan, sontak Plankton juga sudah bersiap memberikan apa yang diminta, yaitu sebuah daging giling yang masih segar. Kemudian ia yang sudah tak sabar, dengan secepat mungkin Patrick melahap seluruhnya, sampai-sampai ia menabrak sebuah pintu berbentuk daging, yang ketika berusaha dibuka menggunakan kunci, barulah makanan yang diinginkan kembali keluar dengan sangat deras. Berusaha terus-menerus melahap apa yang ada di depan mata, tiba-tiba di saat Patrick mengukur sesuatu pada lidah, tak disangka sifat bintang laut berubah, yang bertingkah secara brutal sampai salah satu seseorang yang berada di luar dibawa masuk untuk ditendang seperti bola. Tak cukup dengan tendangan, rupanya ia juga mencoba memukul sebuah bom nuklir yang baru saja ingin memukul. Beruntung sang SpongeBob sempat memberhentikan untuk tidak memukul bahan peledak yang dimaksud. Setelah kembali normal dan SpongeBob mengajaknya untuk pergi ke dapur, sangat bikin terkejut setelah melihat ke dalam. Rupanya makanan yang telah disantap terbuat dari bahan yang berbahaya, hingga daging segar yang tadi berasal dari beberapa ekor ikan yang sepertinya warga Bikini Bottom.
SpongeBob dan Patrick yang langsung berlari kabur keluar dengan ekspresi takut. Sial, di saat SpongeBob menyarankan untuk ke dokter karena telah memakan santapan berbahaya, sang Patrick tak mau dan malah memilih untuk beraktivitas yang sudah ditulis pada sebuah bucket cam. Seperti yang terlihat di situ terdapat beberapa list misi yang akan dikerjakan, salah satunya seperti pertarungan antara robot. Patrick yang langsung menghapus tulisan yang sudah selesai, berlanjut mereka berdua menuju ke suatu tempat untuk bertemu lawan robot yang dimaksud. Setelah tiba pada lokasi dan acara telah dimulai, Patrick ternyata juga sudah bersiap di pinggir pagar yang sambil ditemani oleh SpongeBob. Kemudian ketika ia berusaha bangkit untuk menunjukkan kekuatan, malah di sisi lain terlihat ada sebuah robot Sandy yang akan melawan Patrick di atas ring. Robot yang langsung naik ke atas untuk berhadapan dengan bintang laut. Sial, ketika Patrick mencoba memukul di sini tidak terjadi apa-apa dan yang ada tangan miliknya berakhir penyet. Selanjutnya tibalah pembalasan dilakukan. Sangat bikin terkejut, sang robot menggunakan kekuatan penuh yang dimiliki yang apa boleh buat Patrick dihajar habis-habisan. Sampai-sampai SpongeBob yang memandang merasa ketakutan. Namun tak cukup dipukul saja, rupanya badan Patrick juga ditarik dengan berbagai model dibentuk oleh sang robot. Hingga pada akhirnya pukulan berlanjut dilakukan kembali dan yang terjadi Patrick berakhir mengenaskan. Sampai-sampai Patrick tak berdaya di samping SpongeBob. Akan tetapi bukannya menyerah, bintang laut kembali mengeluarkan daftar aktivitas yang tadi untuk melanjutkan misi selanjutnya. Dan misinya adalah menaiki gedung tertinggi di Bikini Bottom. Pada aktivitas tersebut, beruntung SpongeBob berusaha membantu Patrick untuk memanjat ke atas menggunakan peralatan penyedot toilet. Langkah demi langkah dilakukan hingga bintang laut terangkat. Sial, ketika dirinya berusaha payah untuk naik, Patrick yang berada di bawah malah asik mengangkat beban dan yang terjadi SpongeBob merasa keberatan. Tak hanya itu, sang bintang laut juga berusaha untuk turun untuk mencoba mencari makanan yang dijual oleh plankton. Tak peduli akan tali yang masih tersangkut, menjadikan temannya yang berada di atas terus berusaha bertahan agar tidak jatuh ke tanah. Namun di sisi lain, belum saja makanan dimakan, tiba-tiba tali yang terhubung menarik dengan kuat kembali hingga dagangan plankton tak jadi disantap dan tertinggal. Dirinya yang langsung naik dengan sangat cepat. Akhirnya SpongeBob yang masih di pertengahan jalan berakhir terbang sampai atas bangunan. Akan tetapi baru saja sampai pada bagian atas dan langsung menancapkan bendera. Sangat tidak disangka tepat di sebelah terdapat gedung tinggi yang dengan penampakan itu SpongeBob yang melihat sontak berteriak. Sampai-sampai bangunan itu bergeser jauh ke kota lain, yang kemudian misi memanjat gedung pun berhasil. Selanjutnya misi yang masih banyak untuk dikerjakan, Patrick pun satu persatu berusaha menyelesaikan, seperti mendapat medali olahraga, menjadi pengamen di perkotaan, dan bersantai di pinggir pantai, serta berusaha terjun payung dari atas pesawat. Ya walaupun mereka berdua sempat mendarat pada kawasan kuburan. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya misi yang lain. Mengejutkan ternyata aktivitas yang dimaksud yaitu adanya wahana besar di rumah bintang laut yang berakhir Patrick yang terjun dari atas menjadikan penonton yang melihat merasa bahagia. Yang kemudian Patrick yang mendarat masuk ke bawah tanah dengan sangat keras. Patrick yang sempat berterima kasih setelah melakukan hal ekstrim. Tak lama dari itu, kembali ia melakukan pertunjukan di panggung dengan sedikit hal janggal, yaitu ditemukannya sebuah cam di gigi Patrick. Namun di saat Squidina ingin membersihkan, malah sial tiba-tiba benda yang dimaksud keluar dengan begitu banyak hingga menyemprotkan ke sana kemari. Makanan yang terus-menerus keluar hingga mengenai penonton dan tetangga yang sedang sakit. Malah sial tembakan selanjutnya mengarah pada helikopter yang hasilnya benda itu jatuh yang membuat ledakan keras seperti bom nuklir. Kemudian Patrick yang telah mengeluarkan cam yang dimakan, mengejutkan di situ terdapat SpongeBob yang telah dilumuri daging giling buatan plankton. Di sini SpongeBob yang sambil bersenang karena sang Patrick berhasil mengeluarkan makanan berbahaya
membuat bintang laut yang melihat ikut gembira. Ya walaupun belum saja lama dari itu, sang Patrick kembali lapar yang apa boleh buat ia kembali menyantap tanpa rasa bersalah. Akan kejadian yang dialami, ternyata Patrick langsung dibawa ke rumah sakit dengan sedikit khawatir pada SpongeBob di ruang tunggu. Namun beruntung tiba-tiba Patrick diperbolehkan dibawa keluar dengan sedikit penyampaian bahwasanya sang bintang laut sempat terkontaminasi oleh sebuah bakteri. Tapi bukannya Patrick sadar, malah tak disangka baru saja mereka berbicara, dirinya telah menghilang. Ya setelah ditelusuri ia mengarah ke rumah Plankton untuk kembali memakan apa yang sebelumnya ia santap. Selanjutnya Plankton yang tanpa rasa bersalah memberikan apa yang diminta. Ternyata itu membuat SpongeBob kesal sambil memantau bucket list milik Patrick. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab terpantau para pelanggan sedang banyak mengantri untuk memesan menu andalan seperti biasa. Namun di tengah situasi yang padat, terlihat pada bagian dapur SpongeBob juga sangat sibuk memasak yang berawal memegang daging serta menyiapkan beberapa campuran pelengkap. Namun apa boleh buat ketika ia sudah selesai dan ingin memberikan santapan, sial spatula yang berada di meja memanas yang selanjutnya bisa dipegang tiba-tiba benda yang dimaksud hancur berkeping-keping. Dengan kondisi buruk tersebut, SpongeBob yang langsung bersedih mengejutkan di sisi lain Squidward juga sedang dalam tekanan yang di saat ia mencoba memeriksa ke dapur, SpongeBob ternyata tak dapat berbuat apa-apa. Sampai-sampai Tuan Krab yang memandang mencoba menghampiri. Di sini SpongeBob yang berbicara kalau spatulanya telah rusak. Krab pun yang mendengar dengan sigap membuka lemari penyimpanan untuk memperlihatkan kalau sudah tidak ada lagi spatula yang tersisa, melainkan hanya terdapat spatula yang sudah hancur. Kemudian SpongeBob yang juga mengatakan kalau spatula yang baru harus dibuat dan diambil di lokasi yang ekstrim. Tuan Krab yang melihat langsung memerintahkannya untuk pergi untuk mengambil alat masak seperti yang ia katakan sebelumnya. Yang hal itu bercampur ancaman, yaitu jika SpongeBob tak mendapati spatula dalam waktu dekat, seorang chef akan diganti oleh orang yang mirip seperti SpongeBob. Merasa takut akan kehilangan pekerjaan, dirinya pun langsung pergi keluar dari Krusty Krab dengan berjalan pulang ke rumah untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan menuju lokasi yang ia maksud. Setelah selesai mempersiapkan, langsung dengan cepat ia berlari. Ia melewati beberapa daerah, salah satunya seperti gurun pasir, yang di saat ia kelelahan, tiba-tiba ada tukang es krim di depan, yang sontak dirinya pun memesan untuk digunakan sebagai alas kaki. Hingga ketika perjalanan berlanjut dengan melewati berbagai lokasi, beruntung ia telah sampai pada tujuan dengan sedikit rintangan, yaitu harus memanjat gunung karena tujuan yang ia tuju berada di atas ketinggian. Tak merasa takut akan hal ekstrim, dengan sigap SpongeBob mengelurkan sebuah tali untuk ia gunakan sebagai pegangan memanjat. Namun setelah sampai di atas, tiba-tiba daratan yang berada di pinggir longsor, yang apa boleh buat tas yang ia bawa terjatuh begitu saja. Yang kemudian secara mengejutkan dari belakang terdapat seseorang yang sepertinya ia adalah petugas pemandu pendakian. Melihat hal tersebut, SpongeBob pun langsung diberi arahan dengan berlanjut menyeberangi jurang dengan sebuah jembatan yang tak layak. Sampai-sampai ia yang melihat merasa sedikit ketakutan. Sang pemandu yang langsung berjalan untuk menemani SpongeBob, tak disangka dirinya hanya berjalan dengan santuy tanpa adanya ketakutan melihat kondisi jurang yang ekstrim. SpongeBob yang masih berusaha untuk menyeberang, tiba-tiba jika dilihat ke bawah terlihat ada banyak warga telah membeku, yang sepertinya itu adalah beberapa korban yang pernah terjatuh dari jembatan. Selanjutnya ketika sang pemandu telah berhasil, tapi tidak pada SpongeBob yang masih saja merangkak perlahan, yang tak berapa lama dari itu barulah ia bisa menyentuh kembali daratan. Tak sampai di situ saja, rupanya SpongeBob harus memanjat kembali tebing, yang hal itu ia harus lakukan sendiri karena sang pemandu harus kembali ke bawah menggunakan lift. Kemudian tanpa adanya pilihan lain, akhirnya dirinya pun memanjat dengan penuh semangat. Ia melewati beberapa lapisan awan yang sangat tebal. Setelah berhasil dengan tubuh berada di atas puncak, beruntung usaha SpongeBob tak sia-sia
karena tepat di depan sudah terdapat sesepuh pembuat spatula, dan namanya sebut saja Yanto. SpongeBob yang berlanjut memencet bel dan langsung mendekat ke sang kakek. Ia pun langsung mendengar keluhan SpongeBob yang tak lain kalau alat masak pembuat Krabby Patty-nya telah hancur. Tapi di saat sang kakek memperlihatkan beberapa alat masak selain spatula, SpongeBob rupanya hanya ingin alat masaknya kembali sambil menunjukkan bercampur ekspresi memohon. Hingga di saat permintaan disetujui dan ia ingin menuju pada suatu pintu, tiba-tiba SpongeBob dengan rasa hormat membukanya dan yang terjadi beberapa tumpukan besi menimpa tangan kakek. Dan SpongeBob yang melihat berusaha menolong dengan besi yang tak dapat diangkat. Waktu-waktu pun berlalu dan tangan kakek diperban. Sial, dengan musibah tersebut spatula pun tak dapat dibuat. Dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berpikir untuk mencari cara. Hingga ketika sang kakek memerintahkan SpongeBob untuk membuatnya sendiri, sontak dirinya pun kembali bersenang dengan berawal melakukan beberapa latihan sebelum eksekusi. Seperti yang kalian lihat, ia diajarkan beberapa gerakan memukul, mengangkat kayu dengan sedikit kesialan, hingga mencoba menghidupkan api dengan gesekan. Ya, walaupun api yang hidup malah menyambar ke seorang kakek. Selesai dari yang kurang beruntung dengan pakaian sedikit sobek, ternyata di sisi lain SpongeBob masih saja semangat berlatih, yang kemudian tibalah saatnya sang kakek memperlihatkan sebuah tempat pembakaran yang akan digunakan untuk mencairkan spatula yang rusak. Ketika sudah mencair seperti es krim rasa rambutan, SpongeBob secara profesional mengangkatnya ke sebuah cetakan yang selanjutnya ia tuang untuk membuat kembali alat masaknya. Tidak cukup dengan itu, rupanya besi yang telah dicetak berlanjut dipukul dengan cara berkali-kali sampai berbentuk. Yang setelah beres, spatula pun dimasukkan ke tumpukan salju, serta tahap akhir yaitu perakitan pegangan sampai menjadi spatula seperti sebelumnya. Dengan usaha SpongeBob yang sedikit keras, dirinya pun berterima kasih kepada kakek dengan sedikit suara alarm karena SpongeBob telah terlambat untuk pulang ke Krusty Krab. Sepuh yang melihat hal itu dengan sangat baik menendang SpongeBob dengan kuat, dan di saat selesai melakukan, ia hanya berlanjut bersantai tepat di depan televisi. Di sisi lain, seorang SpongeBob yang terjatuh hasil tendangan, rupanya dengan itu tubuhnya malah membentuk bola salju besar yang ketika sudah sampai bawah, sial, seorang pemandu malah terkena imbas yang berlanjut menggelinding melewati berbagai lokasi. Dan perjalanan itu langsung menuju pada kota Bikini Bottom. Tuan Crab yang melihat kalau jam telah memperlihatkan terlambat, sangat tidak disangka seorang pengganti telah berada di lokasi untuk bersiap menggantikan seorang SpongeBob. Tapi belum saja ia mulai memasak, dari atas secara spontan SpongeBob datang dan Tuan Crab kembali bersenang sambil mengucapkan kabar baik kepada para pelanggan. Namun jika dilihat lebih jauh, tak disangka para customer sudah menghilang dan hanya meninggalkan beberapa orang yang sudah mengering. Di lain sisi, SpongeBob yang kembali membuat patty dengan penuh semangat, malah lagi-lagi spatula yang sedang dipegang kembali patah, yang dengan hal tersebut tiba-tiba kakek yang tadi muncul untuk mengatakan kalau spatula sudah terdapat dalam dirinya. Mendengar hal baik itu, dengan sigap SpongeBob menggunakan tangannya untuk memasak, seperti digunakan untuk memotong dan alat untuk memberikan pesanan kepada para pelanggan. Sampai-sampai mereka yang telah memakan terlalu banyak menjadi membesar seperti raksasa. Tapi ketika Tuan Crab dan SpongeBob berkumpul untuk melihat para pelanggan, tiba-tiba kakek yang tadi secara sengaja memesan Krabby Patty, yang di saat ia melihat kalau SpongeBob menggunakan tangan sebagai spatula, ia pun sempat mempertanyakan hal itu, dan SpongeBob yang percaya diri hanya bisa menjawab kalau spatula yang dimaksud adalah dirinya. Kemudian kakek yang terkejut secara langsung membuka tubuhnya untuk memperlihatkan secara jelas kalau spatula yang sempat ia ucapkan adalah berada tepat di dalam, serta Tuan Crab yang memandang hanya bisa terkejut, dan kemudian film pun berakhir guys.